Tapi hadirin, di tempat ini engkau datang bukan karena harta, karena aku tak punya harta. Kau datang karena pangkat dan jabatanku, aku bukan seorang pejabat. Dan aku orang yang bodoh, aku orang yang tak punya apa-apa. Jadi kau datang mendekat padaku karena jin, bukan karena har. Sebab kau pulang dari tempat ini sesen pun tidak ada yang saya kasih duit. Duhai Allah, ku miliki Engkau dalam cintaku, milikilah aku dalam cintamu. Kan ku sambut Engkau dalam rinduku, sambutlah aku dalam rindumu. Kan ku lebur hidupku dalam cintamu, agar duniaku penuh dengan rindu kepadamu. Tak ada yang pantas aku rindu selain rindu karenamu. Tiada cinta yang pantas di hatiku selain cinta karenamu. Kalau presidennya sendiri mau datang menemui rakyatnya sendiri sudah ditolak, apakah ini adab seorang rakyat yang baik? Sementara presiden datang ke luar negeri disambut di luar negeri, hadirin. Coba pikirkan baik-baik. Ayo kita waspada. Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqwallaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu dan waspadalah. Dan tetaplah kamu takwa kepada Allah kalau kamu ingin beruntung. Coba kita lihat di zaman Bung Karno, di zaman Pak Harto, bisa kita jadikan contoh teladan, hadirin. Bagaimana di zaman Pak Harto, jangankan tentara, jangankan polisi, hansip juga disegani zaman Pak Harto. Jangankan presiden, jangankan bupati, jangankan gubernur, lurah zaman Pak Harto sangat ada nilainya. Cari itu pun disegani, dipatuhi oleh masyarakat zaman Pak Harto. Reformasi si reformasi, perekonomian boleh direformasi, tapi akhlak jangan sampai dirubah-rubah yang sudah bagus. Sebab kalau tatanan yang sudah bagus dirusak, alamat akan rusak, hadirin. Apa akibatnya? Ada yang tanya sama saya, kenapa bencana terjadi di mana-mana? Memang sudah digariskan dari Allah. Tapi kalau kita melihat dengan syariatnya, siapa yang melanggar Al-Quran, maka di situ akan ada kehancuran. Kapan kita menjadi warga negara yang baik, yang mensyukuri akan adanya pemimpinnya? Kalau saya bicara semacam ini juga demi kemakmuran bangsa ini. Kalau Indonesia ingin subur, makmur, gemah, ripah, no jinawi, baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, ayo taat patuhlah kamu kepada pemimpin. Hargai pemimpin kamu sebagai pengemban amanat dari Tuhanmu. Kalau itu tidak dipilih oleh Allah, tidak bakalan jadi presiden. Kalau tidak dipilih oleh Allah, tidak bakalan jadi gubernur, jadi bupati, tidak bakalan. Beliau-beliau itu sudah pilihan dari Allah. Jangan kamu melihat manusianya, tapi lihatlah itu sebagai kerja perbuatan dari Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar bukan hanya suruh, hei orang gak sembahyang ini, hei jangan zina, hei jangan mabuk, jangan ini. Bukan hanya itu, mendidik, mencintai bangsa dan negara, ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau bukan kita yang mencintai negara ini, siapa?
Kalau bukan kita yang mau menghormati pemimpin kita, siapa? Orang kalau menilai itu gampang, tapi suruh kerja sendiri belum tentu bisa. Oleh karenanya, wahai saudara-saudaraku, mari kita doakan bangsa dan negara. Mudah-mudahan negara ini tetap berada dalam lindungan Allah. Masalah-masalah yang terjadi di negeri ini dengan kuasa Allah, lewat tangan-tangan beliau, mudah-mudahan diberikan kemampuan oleh Allah dapat menyelesaikan. Imam-imam manakib dan jamaah manakib berada di mana-mana. Allah yang mengadakan semuanya, hadirin. Semua hakikatnya dari Allah. Tapi zikir manakib yang saya bawa ini dari Abah Yai Muzaki. Likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Segala sesuatu ada sebab musababnya. Hakikatnya memang semua dari Allah, tapi hablum minan nasnya tetap ada, hadirin. Percaya atau tidak, sampean semua punya orang tua. Sebab lantaran saya sampean ada adalah orang tua. Tidak mungkin Junaidi begini ya kalau tidak punya guru. Oleh karenanya tidak salah kalau ikut kiai, jangan cuma bisa ikut. Saya bilang, jamaah manakib, kalau memang kau sudah mantap ikut bersamaku, jangan cuma asal kau yakin dan ikut bersamaku, tapi miliki aku dalam cintamu. Kalau kau tidak mau mencintai aku, percuma kau ikut aku. Kenapa demikian? Sebab yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba ilaih. Manusia besok akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Kalau kau punya guru, jangan cuma diikutin, harus kamu cinta. Sebagaimana kau mencintai orang tua kamu. Baik buruknya orang tua, wajib kamu mencintainya, hadirin. Sirru Rabbani ala lisani rahasia Allah ada di lisannya guru. Sebab saya merasa tanpa ada bimbingan guru, mungkin saya tidak akan kenal kepada Allah. Tanpa bimbingan guru, saya tidak akan kenal kepada Rasulullah. Tanpa bimbingan guru juga, saya tidak akan kenal dengan manakib. Jadi disadari atau tidak, kita berhutang budi, hadirin. Kepada siapa? Kepada kiai-kiai, kepada guru masing-masing kita hutang budi. Berkat beliaulah kita tahu. Makanya minta doanya, mudah-mudahan Abah Yai Muzaki ditambahkan umur oleh Allah, ya, diberi panjang umur oleh Allah. Al-Fatihah. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saya sadar. Jadi kiai itu harus sadar, jangan merasa besar. Kalau nggak dibesarin santri dan jamaahnya kecil, kiai kan? Kecil. Maka dari itu, dengan bersatu kita menjadi tak mungkin ada persatuan kalau tidak ada kecintaan. Maka mari dengan cinta kita galang persatu. Mari dengan cinta kita makmurkan Islam. Apakah semua yang datang ini dibayar? Apakah semua yang datang ini diundang? Kau datang tanpa dibayar, kau datang tanpa diundang, kau datang dengan cinta. Kalau orang konglomerat, orang kaya punya pengaruh karena harta kekayaannya. Presiden punya pengaruh, bupati, gubernur punya pengaruh karena pangkat dan jabatannya. Orang datang ke presiden, orang datang ke gubernur, orang datang ke bupati, ke orang kaya di saat dia punya harta. Tapi di saat hartanya telah tiada, maka berkurang pula mereka yang datang kepadanya. Tapi hadirin, di tempat ini engkau datang bukan karena harta, karena aku tak punya harta. Kau datang karena pangkat dan jabatanku, aku bukan seorang pejabat. Dan aku orang yang bodoh, aku orang yang tak punya apa-apa.
Jadi kau datang mendekat padaku karena jin, bukan karena har. Sebab kau pulang dari tempat ini sesen pun tidak ada yang saya kasih duit. Ini cinta hadirin. Bagaimana kita bisa punya cinta kalau di hatimu tidak ada jin? Cinta bukan hanya ucapan. Cinta pula bukan pula perkataan. Cinta juga bukan rayuan. Tapi cinta adalah perbuatan yang tertanam di dalam kalbu, di dalam hati. Dan cinta itu sama dengan halnya niat. Niat itu mahalun fi qalbi, tempatnya niat itu ada di dalam hati. Dan niat itu harus muqtarinan bi fi'lihi, niat itu harus bareng dengan perbuatannya. Begitu juga jamaah yang hadir. Anda saya cinta kiai, saya cinta abah, Anda tidak bicara. Duduknya Anda di tempat ini, itu sudah menunjukkan cintanya Anda. Apa artinya kau bicara aku cinta, aku cinta, aku cinta, tapi hanya karena undangan, hanya karena harta, hanya karena pengaruh kau tinggalkan keistiqomah kamu, cintanya gombal itu. Baru kena bisul aja udah gak mau datang. Baru kena repot sudah gak mau datang. Siapa orang berani bercinta, maka dia sudah harus siap untuk berkorban di dalamnya. Jangan pernah ada cinta kalau kau tak mau berkorban. Cinta butuh pengorbanan. Makanya ayo jangan ragu-ragu lagi. Teruskan langkahmu, mantapkan hatimu. Kepada siapa lagi kita akan bersandar kalau tidak kepada Allah? Kalau hidupmu sandarkan kepada harta, di saat harta itu telah tiada, maka tunggulah kamu akan bingung di dalamnya. Kalau hidupmu disandarkan kepada pejabat, di saat yang kau sandari berhenti dari jabatannya, engkau pun akan terlunta-lunta. Tapi kalau hidup kita sandarkan kepada Allah, mau ada gempa kek, mau ada tsunami kek, mau ada derita kek, mau melarat kek, no problem. Karena hidup sudah bersandar kepada Allah. Alhamdulillah. Saya sering bilang kepada jamaah, jamaah saya haramkan ikut-ikutan demo. Kenapa? Kalau kamu sudah demo di pekerjaan kamu, itu telah menunjukkan bahwa kamu sudah tidak bersyukur atas karunia Tuhanmu. La in syakartum lazidannakum. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, sungguh akan kutambah nikmat itu. Kamu kerja, syariatnya kamu kerja di pabrik itu, tapi hakikatnya yang menggaji kamu itu adalah Allah. Disitulah Allah memberikan karunia kepadamu, maka syukuri itu. Kalau nurut kebutuhan hadirin, berapapun gaji takkan pernah cukup. Syukurilah nikmat yang Allah berikan kepadamu. Syukuri, nikmati, tekuni, dan jalan. Kita kepada negara ini juga wajib. Karena kita hidup di satu negara, kita harus mau mencintai bangsa dan negaranya. Patuh kepada pemimpin itu juga bagian dari wujud kecintaanmu kepada Allah. Sebab itu perintah dari Allah. Allah bilang dalam Al-Quran, Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Patuhlah kamu kepada Allah, patuhlah kamu kepada Rasul. Kalau kamu sudah patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan kamu juga harus patuh kepada pemimpin. Kita punya pemimpin. Siapa pemimpin kita? Dalam rumah tangga punya suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wanita harus patuh kepada suami. Di dalam suatu negara kita juga punya pemimpin. Kita punya presiden. Di daerah kita punya bupati, mungkin punya wali kota, punya gubernur. Itu pemimpin-pemimpin kita, punya lurah, punya camat. Wajib juga kita patuh. Kalau bukan kita sebagai rakyat Indonesia, siapa yang akan menghormati pemimpinnya? Masa orang luar?
Ibadallah rijalallah aghisuna li'ajlillah wa kunu awnana lillah asanahdoh bifadlillah. Kafi salatullah ala safi salamullah bimuhidi khalisna minal balwa ya Allah. Katob wa ya anjab wa ya sadad wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alawan suruh lillah. Sa'alnakum wali sulfa rajaunakum wa fi amrin qasodnakum fasuddu azmakum lillah. Kafi salatullah ala safi salamullah bimuhidi khalisna minal balwa